Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Pak Arsul. Pak Arsul tadi mungkin bisa dijawab Pak Arsul. Ada banyak juga kemudian tadi pertanyaan dari salah satu dari Mas Zainur bilang tadi. Ini jangan sampai kemudian dipolitisir isu yang seharusnya di ranah hukum kemudian masuk di Komisi 3 jadi dipolitisir. Bahkan tadi saya sampaikan ada juga yang bilang ya sudah kita buat panitia khusus atau pansus untuk membuka atau ya betul membuka 349 yang katakan tadi sebenarnya angkanya jauh lebih besar dari itu. Kalau yang dimaksud dengan dipolitisir itu kemudian tidak ada follow up, ya, tidak ada proses hukum yang berjalan, padahal ya indikasi tindak pidananya itu baik tindak pidana asal maupun TPPU-nya itu nyata, maka salah. Ya itu tidak boleh terjadi. Tetapi kalau yang dipolitisir itu agar justru mendorong ya proses hukum itu berjalan, itu malah harus, karena DPR itu memang lembaga politik. Ya, DPR itu lembaga politik. Nah, kalau ada suara, saya termasuk yang pertama juga melemparkan ya kemungkinan dibentuknya pansus itu agar proses hukumnya berjalan. Dulu ada pansus Bank Senturi, namanya Pak SBY, ya kan nggak jalan-jalan. Justru setelah ada pansus Senturi maka jalan, itu pun jalannya mandek karena baru satu tersangka terdakwa yang diproses hukum, yakni Pak Budi Mulya. Ada sekian nama lain yang dalam surat dakwaan ya JPU KPK itu dinyatakan turut tetap bersama-sama, tapi sampai sekarang ya KPK yang masa kepemimpinan sekarang kurang dari setahun nggak jalan juga tuh, padahal keputusannya juga sudah ingkrah. Nah, saya ingin mengatakan ada pansus saja nggak jalan, apalagi kalau misalnya tanpa pansus. Itu loh, Christian. Jadi jangan kemudian selalu dimaknai bahwa kalau dibentuk pansus sebagai sebuah ya, pilihan politiknya DPR itu kemudian langsung negatif. Gitu. Enggak juga. Okay. Mas Zainur, bagaimana Anda melihat ini? Ternyata salah satunya adalah Pak Arsul juga yang bilang, ya sudah kita bentuk pansus, kemudian ini kan adalah alat kelengkapan yang dibentuk khusus ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan kemudian punya hak untuk menyelidiki. Dengan pansus itu lebih dalam. Ini ya, bedanya dengan alat kelengkapan DPR yang lain ya Pak Arsul ya? Kalau pansus ya. Nah, Mas Zainur, Anda setuju saat ini konteksnya untuk 349 triliun yang katanya jauh lebih besar dari itu juga angkanya sebenarnya adalah sudah pas dibentuk pansus untuk bisa menyelidiki ini? Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu mendukung jika DPR menggunakan hak-haknya di dalam upaya mengawasi pemerintah. Nah, soal nanti kalau pansusnya dibentuk dan pansusnya akan berjalan, sedangkan perjalanannya berlainan dengan yang disampaikan oleh Pak Arsul, yaitu ingin mendorong penegakan hukum, tentu di situ masyarakat bisa menilai apa yang sedang diinginkan dituju oleh DPR. Nah, menurut saya salah satu aspek yang penting untuk dikuak antara DPR dengan Prof Mahfud dengan Menko Polhukam adalah untuk mengetahui mengapa selama ini banyak sekali LHA persentasenya bisa sampai lebih dari 50% itu tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK maupun PPNS sesuai dengan kewenangan tindak pidana asal masing-masing. Nah, ini menurut saya tidak terlepas dari konteks kesusahan masing-masing aparat penegak hukum untuk mengetahui tindak pidana asal, ya. Nah, sedangkan tindak pidana asal itu merupakan prasyarat untuk bisa menyidik perkara TPPU. Betul, di dalam pasal 59 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, tetapi tetap harus ada dua alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana asal. Nah, ini selalu saya katakan bahwa tidak ada ya kecukupan dari sisi sistem hukum ya yang secara efektif dapat melengkapi undang-undang TPPU yang ada sekarang. Apa yang saya maksud? Kita udah dari dulu bahas bahwa Indonesia itu sangat urgent untuk bisa segera punya undang-undang perampasan aset hasil kejahatan. Sekali lagi kita tidak bosan membahas ini. Kenapa? Karena memang undang-undang ini bisa menjadi pelengkap dari undang-undang TPPU. Kenapa? Karena TPPU mensyaratkan predikat krime, sedangkan predikat krime itu tidak selalu mudah didapatkan oleh aparat penegak hukum, alat buktinya. Kalau kita punya TPPU, in rem,
pendekatannya tidak in personam, bukan mengejar orang tetapi mengejar harta, itu akan jauh lebih efektif untuk melengkapi undang-undang TPPU. Nah, itu juga menurut saya perlu dikuat daripada sekadar aspek politik. Apakah Prof Mahfud itu ingin cari panggung, apakah Prof Mahfud itu ember dan seterusnya begitu ya. Kita ingin melihat adanya review terhadap sistem yang berjalan, mengapa tidak efektif, dan proposal ke depan seperti apa dari DPR agar TPPU itu bisa ditangani secara efektif oleh institusi penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, Mbak Fisti. Ini pas kita tanya ke Pak Arsul, karena tadi kita bicara melulu ya semuanya soal fungsi kontrol yang dimiliki oleh DPR. Sekarang ini fungsi legislasi dipertanyakan nih Pak Arsul. Jadi kapan ada undang-undang perampasan aset disahkan? Kata Menkumham sih katanya sudah tinggal ketuk palu nih. Ya, jadi ini. Karena DPR itu kalau seluruhnya ada 580 atas 9 fraksi. Saya mau bicara paling tidak mewakili fraksi P3 saja lah. Saya nggak boleh mengklaim seluruh DPR. Ya. Pertama, kalau saya bicara dalam konteks saya atau fraksi P3, kami setuju. Pertama yang harus kita revisi itu menurut saya Undang-Undang Tipikor. Ya. Terkait kita dengan? Masukkan, ya misalnya ya, persoalan dasarnya kan adalah illegal enrichment, ya, pertambahan kekayaan yang tidak legal, ya, nah, itu kan kita sudah meratifikasi UNCAC kan ya, United Nations Against Corruption Convention, ya. Nah, tapi kan itu belum dinormakan dalam Undang-Undang Tipikor kita. Nah, yang kedua kemudian tadi yang disebut oleh Mas Zainur itu perampasan aset. RUU perampasan aset hasil tindak pidana itu resminya ya. Nah, kalau ditanya ke saya Fristi atau P3, saya setuju ya. Itu ya. Meskipun ini tentu perlu sosialisasi ya. Karena ini kan selama ini kan juga kesannya karena memang asal muasalnya perampasan aset itu dikaitkan dengan tipikor. Tapi kemudian banyak negara yang kemudian untuk kebutuhan sistem hukum pidana dan penegakan hukumnya itu mengaitkan itu juga untuk semua tindak pidana. Ya. Bukan semua lah ya, tindak pidana tertentu lah ya, seperti narkotika, terorisme, ya, illegal tindak pidana pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi posisinya saya setuju. Terus apalagi? Nah, tapi pertanyaannya kan begini, ya. RUU perampasan aset berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah itu adalah RUU inisiatif pemerintah. Jadi posisi DPR itu menunggu mana naskah akademiknya, mana draft RUU-nya. Nah, itu posisi kami menunggu. Ya, tentu perlu juga ada pembicaraan antara pemerintah dengan semua fraksi-fraksi yang ada di DPR ini. Baik. Ya, tapi saya tidak anti terhadap RUU perampasan aset tindak pidana. Setidaknya fraksi P3 tidak anti dan setuju Mas Zainur. Itu kan kalau kita berharap fungsi legislasi DPR ini digunakan untuk bisa mendorong undang-undang perampasan aset, menguatkan sekarang berbagai peraturan perundangan yang ada, itu kan butuh waktu. Tapi saat ini menurut Anda untuk bisa menyudahi kegaduhan dan kita masuk ke hal yang substantif, siapa harus melakukan apa menurut Anda Mas Zainur untuk saat ini? Ya, menurut saya Komisi 3 Pak Arsul dan kawan-kawan ya setelah bertemu dengan memanggil Prof Mahfud, kemudian Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bisa melanjutkan bertemu dengan 3 institusi penegak hukum utama yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk juga mereview penanganan TPPU di ketiga lembaga ini. Setidak-tidaknya 3 lembaga ini yang harus dimintai akuntabilitasnya yang pertama. Ya. Jadi kalau PPATK bisa memberikan data ya, laporan-laporan LHA mana saja yang tidak ditindaklanjuti ya, tanpa perlu membahas kasusnya, Komisi 3 bisa meminta akuntabilitas kepada mitranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Menurut saya publik justru akan mendukung DPR. Ini jarang-jarang publik mendukung DPR secara masif begitu ya Pak Arsul ya. Ini kesempatan baik untuk meminta akuntabilitas kepada aparat penegak hukum ya, dan juga apabila ada informasi yang jelas mengenai angka 350 triliun itu sudah jelas
asal mulanya dari tindak pidana apa, ya sebagai TPA, tindak pidana asal, maka juga bisa meminta akuntabilitas kepada Menteri Keuangan, ya. Kalau ada LHA yang belum ditindaklanjuti, maka pada forum besok itu harus dipertanggungjawabkan oleh Menteri Keuangan kepada DPR dan sekaligus menjadi PR ke depan agar itu bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum. Kita ingin lihat semuanya berujung kepada proses pro justisia. Apakah itu memang benar adalah tindak pidana, yaitu tindak pidana TPPU, atau bukan? Kalau bukan harus dijelaskan kepada publik, dan itu menjadi catatan juga kepada PPATK. Kalaupun iya, maka harus berujung kepada penuntutan di hadapan sidang di pengadilan, Mbak Fristi. Nah, kita tanya Pak Arsul, besok itu salah satu poin utama untuk mengundang Pak Mahfud adalah arahnya adalah untuk pro justisia nggak Pak Arsul? Loh ya iyalah, jadi kan kami itu kan harus besok itu kan hadir ya, mudah-mudahan ya. Kan selain Pak Mahfud kami undang juga Bu Menkyu supaya tidak TikTok gitu ya. Kemudian Kepala PPATK, semuanya dalam posisi sebagai pimpinan dan anggota dari Komite Koordinasi Nasional P2 TPPU ya. Nah, nanti setelah kami dapat paham penjelasan, kami kan nanti kan raker pengawasan dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, kemudian juga dengan Polri, dengan BNN, begitu ya. Nah itu nanti kemudian kita raise ya, kita bikin kemudian sesi tersendiri, pertanyaan dan tanggapan. Misalnya ya, ini PPATK menyampaikan ada 60 laporan ya, LHP dan atau LHA. Kok cuman baru 25, kan kita akan tanya ini apa masalahnya ya. Kemudian kan tentu ada kemungkinan penegak hukum akan mengatakan, Pak, ini LHP dan LHA-nya itu tidak sulit ditindaklanjuti karena alat buktinya tidak bisa kami temukan. Nah, itu di situ kan nanti kan kita lihat. Ya. Tentu saya akan bertanya nih bayangannya, tapi ini kalau saya bocorin kan nanti penegak hukumnya jadi tahu. Saya bilang, Bapak sudah kasih feedback apa terhadap PPATK atas kesulitan itu tadi? Ya kan begitu itu nanti kan. Kira-kira jalannya seperti itu. Jadi memang proses itu tidak bisa simsalabim. Kalau dalam Quran itu, Christian ya, antara kun dan fayakun itu memang perlu proses, perlu waktu. Nah, jadi sepanjang itu masih reasonable, ya, tidak terkesan dipending, apalagi dipendem, kita ikuti. Tapi kalau misalnya dipending atau malah dipendem itu dikubur gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita akan terus persoalkan. Jadi sebetulnya ya, kita itu nggak heboh-heboh amat lah dengan Pak Mahfud. Besok itu saya perkirakan kan. Masa sih? Saya yakin. Masa sih Pak Arsul? Enggak heboh dalam arti personal. Ini kan kelihatan kayak personal kan karena kemudian ada tweetannya Pak Mahfud yang pakai kata saya tantang dan lain sebagainya gitu loh. Nah, tekadnya sama kok. Tekadnya itu sama, ini agar diungkap, tapi bagaimana mengungkap yang sesuai due process of law kan itu sebetulnya gitu loh. Nah, jadi kan besok misalnya kok nggak heboh-heboh amat, malah banyak tawa-tawanya nggak usah terlalu kemudian terheran-heran atau malah dimarahi balik ini sandiwara tuh ini enggak. Saya sepakat dengan Mas Zainur bahwa output yang paling penting itu kemudian ada follow up. Pro justisia. Ya, pro justisia atau proses hukum itu. Ya. Pak Arsul, masih terhubung dengan kami? Ya masih apalagi gitu. Nih Mas Zainur sebenarnya ini kalau fraksi P3 nih sebenarnya sudah sepakat atau satu narasi, satu nafas dengan apa yang disampaikan Mas Zainur dan juga pegiat anti korupsi yang lain. Tapi masalahnya kan ada banyak fraksi di Komisi 3 ini. Kita belum tahu pertanyaan-pertanyaannya apa-apa nih besok di rapat kerja. Mas Zainur, menurut Anda poin-poin tadi kan Pak Arsul bilang besok itu yang mau digali adalah data-data secara detail yang dimiliki oleh Pak Mahfud. Menurut Anda poin lain yang juga harus dibahas bersama antara Menko Polhukam dengan Komisi 3 apa, Mas Zainur? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arsul ya, bagaimana mekanisme kerja di dalam Forum Koordinasi Nasional, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud ketua kalau komitenya kita lihat ya? memang seakan-akan
Ya, Ya. seakan-akan tidak ada grup WA-nya Pak Arsul itu, tidak saling berkoordinasi, seakan-akan begitu kan. Ya, jadi Iya. itu juga perlu untuk dimintakan akuntabilitasnya kepada Ya. pemerintah. Yang pertama Ya. itu. Yang kedua, saya pikir memang perlu ya semua data yang sampaikan oleh PPATK kepada seluruh aparat penegak hukum itu harus disampaikan kepada DPR. Bukan detailnya ya, jangan sampai detailnya. Kalau detailnya itu sama saja dengan tuduhan arteria dahlan kepada Prof Mahfud gitu ya. Sebenarnya ini kan keramaian ini ya salah satunya ditimbulkan karena arteria dahlan itu menuduh Prof Mahfud melanggar prinsip kerahasiaan, padahal tidak ada yang dilanggar oleh Prof Mahfud, dan saya pikir sudah sangat jelas orang DPR sendiri ingin meminta data itu juga kok gitu kan. Nah, jadi menurut saya besok bisa diklarifikasi kepada pemerintah mengenai data 350 triliun itu gitu ya. Ini adalah berapa laporan dari PPATK kepada Menteri Keuangan begitu ya. Dan berapa saja yang ditindaklanjuti dan yang tidak ditindaklanjuti, apa yang menjadi kendalanya, dan kira-kira kendala itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Apakah ke depan ini bisa dilanjutkan melalui proses pro justisia untuk dilakukan penuntutan di depan persidangan? Kalaupun tidak, apa yang menjadi kendala, sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung Kementerian Keuangan, dan itu juga kemungkinan aparat penegak hukum lain agar TPPU itu bisa diungkap secara jelas. Nah, tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa Pak Arsul sendiri mengakui DPR sebagai lembaga politik terdiri dari banyak fraksi dengan banyak kepala, banyak interest, banyak kepentingan. Itu juga harus berhati-hati ya, jangan sampai forum itu juga menjadi cara untuk curi dengar pada informasi-informasi yang bersifat rahasia. Tetap harus ada batas ya, harus ada skat ya, di mana skat yang masuk kepada substansi dari transaksi keuangan mencurigakan itu seharusnya tidak dibuka. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana asal yang menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan itu kan kurang lebih ada di bidang perpajakan, bea cukai gitu kan, dan juga kepabeanan. Nah, tindak pidana itu kebanyakan juga dilakukan ya biasanya adalah oleh korporasi. Sedangkan korporasi-korporasi itu kan dimiliki oleh elit-elit kita. Nah, tidak tertutup kemungkinan itu juga terhubung dengan para politisi di fraksi apapun, di partai apapun, sehingga itu juga harus ada prinsip kehati-hatian, memisahkan secara jelas upaya untuk meminta akuntabilitas pemerintah dengan prinsip untuk menjaga kerahasiaan transaksi keuangan. Dan jangan sampai juga justru menjadi forum yang melanggar undang-undang TPPU karena membongkar rahasia yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penegakan hukum nanti proses justisia di depan persidangan, Mbak Fristian. Saya mau bertanya ke Pak Arsul, tapi ternyata kami harus menyudahi ya. Obrolan kita. Saya hanya ingin mengatakan satu yang disampaikan Mas Zainur, itulah yang saya maksud. Sebentar Pak Arsul, kita dengarkan bersama dulu pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan rencana pelaksanaan Piala Dunia U20. Saya ucapkan terima kasih untuk. Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia, karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20
baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan polemik yang bergulir di masyarakat. Ada yang menolak, ada yang mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang di dalamnya ada keikutsertaan tim Israel. Tadi Presiden menyampaikan sudah mengutus Ketua Umum PSSI untuk berkomunikasi dengan FIFA dan mencari jalan keluar terbaik yang tadi disampaikan oleh Presiden. Semoga kita harapkan ada solusi terbaik yang bisa dihasilkan dari pertemuan atau komunikasi antara Ketum PSSI dengan Presiden FIFA. Yang terbaik kita harapkan, tadi Presiden menyatakan bahwa semuanya sudah berproses sejak lama dan ini menjadi bagian dari usaha dari pemerintah untuk memberikan atau meningkatkan prestasi olahraga sepak bola tanah air. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Anda sudah menyaksikan obrolan malam. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.